Masih. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Sudah meninggal. Alhamdulillah masih, Bang. Alhamdulillah masih ada. Sudah tidak. Masih ada, Bang. Alhamdulillah. Masih ada, alhamdulillah. Sudah meninggal. Masih banget lah. Masih sangat sekali. Insya Allah setiap sholat insya Allah terbayang ayah sama ibu. Alhamdulillah sangat melekat. Masih jelas, masih ingat. Masih. Masih ingat, alhamdulillah. Masih. Pasti terbayang lah. Jelas. Detail. Di halal bihalal itu. Semalam ya. Ya pas lebaran kemarin. 2 hari yang lalu, Di akhir hidupnya sih. Hari Minggu. Mungkin minggu lalu. sebelum beliau meninggal, Hari Minggu. Beberapa hari yang lalu, Bang. saat di rumah sakit. Karena ketemu kita agak jarang ya sama bokap. Agak susah jadi ya 6 bulan ya lama lah kalau ketemu bokap susah. Tentang kehidupan ke depan, tentang adik-adik. Jadi alhamdulillah beliau sudah sedikit senang lah sama saya. Pas lebaran ya sharing-sharing aja masalah pembangunan pondok pesantren. Terus kita sempat berdoa bersama kemarin di rumah. Berdoa bersama sama keluarga. Saya selalu diskusi setiap pagi. Memang sudah menjadi satu kebiasaan kami berdua. Tentang biasanya Abah tuh ya banyak senyumnya, banyak melihat sosok saya ya. Beliau lagi sakit kemarin kan. Jadi saya sendiri pun juga cuman bilang ke beliau gak usah dipikirin. Karena memang kualitas organ tubuh kita nih semakin berumur pasti menurun. Banyak hal yang diobrolin tentang bagaimana penyakit yang dideritanya, bagaimana tentang dia masa mudanya, bagaimana tentang dia perilakunya yang sekarang alhamdulillah dia di masa-masa penyakitnya sudah mulai ada perkembangan, kemudian melihat cucunya dia begitu bahagia. Rasa sakitnya pesan-pesannya itu Tentang keadaan saya, tentang keadaannya orang tua seperti apa, ya tukar pikiran dan curhatlah seperti apa, seperti itu. Sering ngobrol tentang kehidupan, sering sharing. Bahkan dari sejak anak SMP, anak udah diajak ngobrol, Bang. Dari SMP kita habis makan malam tuh keluar rumah. Nah itu biasa ngobrol sambil lihat langit, lihat bintang, itu sering dilakukan. Qadarullah juga saat itu Idul Adha. Alhamdulillah ada pesan dari ayah. Kalau kurban titip untuk kakek nenek, titip untuk keluarga kita, minta tolong. Alhamdulillah. Pernah lah. Pernah banget. Seperti Banyak bro. Masya Allah, sebenarnya saya yang durhaka berarti ya kalau kesel sama marah ya. Ya pernah lah, pernah. Namanya sebagai anak kan, apalagi jiwanya masih jiwa muda begini, egonya masih terlalu dikedepankan daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Pernah marah, pernah kesal. Oh sering. Karena memang bapak sendiri itu orangnya keras ya. Bapak sendiri orangnya keras ya. Dan saya pribadi dididik keras dari dulu. Jadi kadang-kadang bapak itu ketika melakukan sesuatu itu sering overlapping. Tapi apalah daya bapak adalah orang tua. Ada. Ya
permasalahannya sih masalah pekerjaan ya. Karena memang di dalam posisi antara saya dengan Abah itu kita di satu perusahaan ini yang memang usaha ini adalah kita bentuk bersama antara saya dengan orang tua dan terutama dengan Abah. Pernah ayah tuh di ujung hidupnya tuh kan kurus ya, kurus terus sering sakit-sakitan itu. Pernah ada undangan penting, ayah ikut gitu loh. Terus ayah menghadirinya dengan pakaian yang seadanya. Ya terus malu aja jadi anak. Karena modelan ayah tuh, papa tuh orang kantor bang, orang kantor yang dari pagi sampai malam tuh dia kerja. Dan memang waktu buat kami pun juga terbatas. Dulu pernah bahkan sampai mau ngajak berantem dulu. Jadi posisinya namanya seorang anak, kadang-kadang kan sebagai seorang anak tuh kita melihat dari sudut pandang anak saja. Sementara mungkin pandangan orang tua atau papa kan saat itu mungkin lebih jauh dari itu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang mungkin bisa terjadi. Mungkin dulu ketika masih remaja, ketika disuruh sholat ataupun diminta untuk ayo pulang jangan malam-malam, sempat kesel, tapi itu membuat jadi pelajaran sekarang. Mungkin dulu ya, kalau sekarang dulu muda lah gitu ya, mungkin darah masih panas, kita masih muda, belum mengerti apapun dunia ini gitu ya kan. Orang tua tuh kayaknya kita membangkang lah kayak gitu, kita mau dibilangin apapun gak masuk gitu loh bang. Pernah bang. Ya dari kalau masa kecil mungkin kayak nggak, kadang bapak mau pergi kemana nggak diajak gitu, itu biasa anak kesel tuh. Kesel marah tuh jadi satu bagian ya, yang itu bikin jadi rindu. Pernah, mungkin sering. Saya berusaha yang terbaik. Kayaknya belum sih. Kayaknya nggak mungkin. Enggak. Tidak. Itu jauh banget. Tidak. Gak mampu sekali. Nggak bisa bang. Dan itu nggak bisa di-compare dengan. Yang pasti saya minta maaf. Minta maaf. Belum bisa berbakti secara maksimal apa jasa-jasa bapak saya kepada saya. Saya ingin bisa berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan bapak saya ridho kepada saya. Apa yang saya banyak salah sama bapak saya, apa yang bapak usahakan kepada saya ini jauh lebih besar, dan bahkan lebih besar dosa-dosa saya kepada ayah saya. Yang saya pengen itu aja, bapak saya ridho kepada saya. Maafin ada. Abah, Umi, maafkan Adut kalau selama ini selalu buat kesel, selalu buat marah. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan dalam hati Abah sama Umi. Maka saya minta ridhonya sebagai anak Abah Umi. Siapapun saya tetap adalah anak Abah Umi. Siapapun saya, maka jangan lupakan saya, terus doakan anakmu ini ya. Dan tolong diridhoi sehingga nanti biar sama-sama masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Doakan Ridho terus, agar Ridho bisa selalu takzim sama bapak, agar Ridho selalu bisa menyenangkan keluarga kita terus, agar Ridho bisa menjadikan
anak-anak cucu-cucu Bapak menjadi cucu-cucu yang terbaik, sehingga cucu-cucu Bapak menjadi hafiz Quran dan bisa memberikan syafaat dan bisa memberikan mahkota kepada kita semuanya, sehingga Bapak bisa masuk surga tanpa hisab. Asbab cucu-cucu Bapak, asbab anak-anak ridho, doakan Bapak. Bukan hal lain, bukan apa-apa yang ridho minta kepada Allah. Hanya ridho minta kepada Bapak agar Bapak selalu mendoakan biar cucu-cucu Bapak menjadi ahli ibadah, ahli agama, ahli Quran, sehingga Bapak dan kita sekeluarga bisa bertemu lagi di akhirat nanti. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain kata saya bangga. Kami bangga, Bah. Sangat bangga memiliki orang tua sosok seperti Abah yang tanpa lelah mendidik, mencari nafkah untuk kami semua, dan di saat hari tua Abah yang sudah renta, yang sudah pemikirannya pun sudah sangat berkurang, tapi Abah selalu ada untuk saya. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa saya ingin membahagiakan Abah. Saya ingin menjadikan Abah bangga memiliki saya, dan saya insya Allah memperjuangkan sebagai anak yang saya akan menceritakan ketika Abah pun sudah tidak ada, betapa bangganya saya memiliki orang tua seperti Abah. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Saya insya Allah berdoa Abah panjang umur dan Abah memiliki keimanan yang kuat, dan insya Allah Abah nanti bisa bersatu dengan almarhumah emak di surga, dan kita semua bisa berkumpul bersama. Saya mohon maaf, saya minta doanya, dan selalu jangan pernah lelah untuk mendukung saya, untuk memberikan support kepada saya. Kami sayang sama Abah, sangat sayang. Maafin Doni ya. Maafin Doni. Semoga ayah di alam sana Allah berikan tempat terbaik ya di surga ya. Saya bersaksi ayah adalah ayah yang punya tanggung jawab, ayah yang senantiasa bertanggung jawab untuk anak dan keluarganya. Buat Papa, makasih banyak udah ngebesarin saya sampai sekarang. Ayah luar biasa, Papa luar biasa ngedidik anak-anaknya. Papa tidak pernah mengeluh sama sekali dalam keadaan apapun. Papa terhadap cucu pun juga luar biasa khidmatnya, padahal itu bukan tugas Papa. Terima kasih banyak Papa sudah berkorban jiwa raga buat kami, sudah mempertaruhkan nyawa buat kami untuk kami bisa seperti ini. Kami belum bisa membalas sedikit pun buat Papa. Kami cuma bisa mengeluh, kami cuma bisa bercerita susah ke Papa, tapi cerita senang itu pun juga sulit kami ceritakan ke Papa, karena pada saat kita senang kita suka lupa dengan orang tua kita.
Insya Allah amal jariah Papa mengalir ke kami. Kami akan lanjutkan amal-amal itu, kebaikan Papa akan kita jalankan juga insya Allah untuk keturunan-keturunan Papa. Insya Allah Arif sudah niat Juli besok insya Allah anak Arif lahir. Arif mau menyematkan nama Papa di anak Arif. Itu yang kepengen di Arif. Mudah-mudahan dijabah sama Allah. Arif mau nama Wahid tetap ada di anak Arif untuk ngenang Papa sampai kapanpun. Kebaikan Papa mengalir di anak Arif, kesolehan Papa mengalir di Arif, dan ilmu kepintaran Papa pun juga mengalir di anak Arif. Makanya Pak Arif pengen sama Papa Arif sematkan di anak Arif. Insya Allah Allah mudahkan, Allah sehatkan, Allah lancarkan. Insya Allah kebaikan buat Papa juga diterima oleh Allah dan amal ibadah Papa. Insya Allah. Maaf kalau pernah menyakiti, walaupun Gilang yakin Papa pasti memaafkan. Maaf jika sebagai anak Gilang belum bisa berbakti dan dalam doa Gilang selalu berharap bahwa Papa diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dalam doa Gilang berharap Papa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan terima kasih Pak, berkat doa Papa Gilang bisa menjadi manusia seperti saat ini sekarang. Pokoknya Gilang tidak akan menitikkan air mata di sini karena Gilang yakin Papa adalah orang yang kuat dan Gilang pengen jadi kayak Papa. Doakan anakmu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Dan kata-kata terakhir saya adalah maafkan segala kesalahan saya selama saya hidup. Itu katakan pesan saya terakhir untuk beliau. Pi, terima kasih banyak. Selama ini sudah berjalan dan ini udah 36 tahun. Saya nggak bisa balas budi Papi, belum bisa menyenangkan Papi. Masih kata jauh untuk bisa jadi anak yang soleh untuk Papi. Saya masih tetap berjuang jadi anak yang soleh selalu, bisa nyenengin orang tua, bisa menjadi syafaat untuk keluarga, untuk saudara-saudara yang lainnya, mungkin orang sekitar, masih kata jauh. Saya cuma minta doa sama Allah, bisa nyenengin orang tua ya Allah. Kasih kesempatan itu. Hanya Papi harapan saya bisa nyenengin orang tua, tinggal satu. Saya selalu doa, tolong kasih kesempatan itu ya Allah.
tolong kasih kesempatan sedikit ini aja Allah. Bisa sama-sama umroh bareng sama papi. Bisa ibadah bareng. Semoga Allah terima amal ibadah saya. Apa yang saya kajar ini bisa sama-sama ke rumah Allah. Bisa sama-sama ibadah. Ya Allah, doa saya cuma itu aja Allah pada saat ini. Sehat-sehat Pi. Doain saya, doa papi saya, itu aja. Saya terima kasih papi. Ya Allah. Buat Bapak, pertama minta maaf. Masih banyak kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang belum sesuai yang Bapak inginkan. Semoga Bapak sehat selalu. Temanin kami, Pak. Boma sayang Abah. Maaf Boma belum bisa jadi anak soleh, tapi Boma belajar. Cuma ini yang bisa Boma kasih, yang terbaik bisa Boma kasih. Gak sempat mungkin Abah ngelihat di dunia Boma kayak gini, tapi insya Allah Boma pengen ketemu Abah. Kita bisa kumpul di surga ini. Firli, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاعطي ذلك الباب أو احفظه. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang ayah adalah bagian tengah dari gerbang surga. Maka kamu bisa menyia-nyiakan gerbang itu atau menjaganya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kakek Aim, sarapan belum? Sudah Ustaz. Benar. Sekarang mau kemana? Mau nengok cucu. Emang masih kuat jalannya? Masih Ustaz. Kalau nggak kuat, saya anterin. Biasa jalan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan ya kakek Aim, hidupnya luntang-lantung. Dulu mudanya nggak bener. Gak boleh begitu ente. Kita ini gak ada yang tahu akhir hidup kita. Nabi SAW bersabda, Innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannati wa innahu min ahlin nar wa ya'malu rajulu bi amali ahlin nari wa innahu min ahlil jannah wa innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, ada orang nih hari-hari dia amalannya amalan ahli surga, tapi siapa sangka dia mati dalam keadaan kufur, nauzubillah min zalik. Tapi sebaliknya, ada orang yang hari-hari amalannya amalan ahli neraka, tetapi dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang itu dilihat bagaimana akhirnya. Kita doa aja, mudah-mudahan kakek Aim mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum, kakek Aim, kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba, Pak. Mas, minta air, Mas. Mas, minta minum, Mas. Beli, Mas, beli. Minta minum. Beli apa minta? Minta, Mas. Rasulullah, enggak ada minta air. Zaman sekarang enggak ada minta air. Cari warung depan, warung yang lebih bagus, yang lebih besar, cari di depan ya. Enggak ada namanya air, enggak ada. Pak, jauh ya, jangan kesini lagi ya, jauh dah, udah jauh ya, jauh. Kok kamu mau mandiin kakek, sedangkan yang lain pada ninggalin kakek? Dulu ayah bilang kalau kakek ke rumah suruh mandiin kakek biar bersih, terus biar bisa sholat. Iya, biar bisa sholat. Assalamualaikum. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Indahnya dunia bukan untuk dicinta. Indahnya dunia hanya untuk sementara. Hidup di dunia hanya sebuah cerita. Hidup di dunia hanyalah sandiwara. Setiap masa yang terlewat di dunia akan membawamu kepada kematian. Setiap waktu
yang terlewat di dunia akan dipertanyakan di akhirat nanti. Hanya padamu ya Allah tempatku meminta, hanya padamu ya Allah tempatku kembali.